Itu gua ngeliat kayak orang bawa obor banyak banget. Kayak ada orang nenek-nenek situ bawa bakul. Nah, pas gua ke belakang, ada tiba-tiba ada anak kecil gini nih. Gini nih, palanya botak, ada tanduknya di tengah. Gini. Kak, beli dong. Kak, beli dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue nggak membawakan sebuah cerita ya, tapi gue langsung menghadirkan nih narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Di samping gue sudah ada Bang Yuda. Oke Bang Yuda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang ya, udah jauh-jauh nih mampir nih. Siap. Nah teman-teman semua yang belum kenal Bang Yuda nih, Bang Yuda juga punya channel YouTube Bang ya. Benar, punya channel YouTube. Promosin Bang, channelnya apa Bang? Nama channelnya Misteri Kita. Idi. Namanya udah tahu nih, Misteri Kita. Berarti horor dong. Horor, karena kita ini semuanya punya misteri yang mungkin belum orang ketahui. Oke. Iya. Untuk teman-teman semua yang kepo nih atau yang suka horor lah, langsung aja habis nonton video ini langsung mampir ke channelnya Misteri Kita. Link ada di bawah video. Untuk teman-teman semua yang lagi nyari hoodie nih, ya hoodieku aja. Karena di samping kualitas juga sangat bagus gitu, harga juga sangat terjangkau. Hoodieku juga lagi ada event nih, dari tanggal 26 April sampai tanggal 9 Mei di Green Galaxy Park Bekasi Bang. Tahu gak Bang cara buat dapetin ini Bang? Gimana tuh? Gampang banget Bang, ada di marketplace Bang. Wow. Ada di Lazada, Tokopedia, Shopee, ada. dan Wow. juga Instagramnya hoodieku Bang. Wow, langsung gua cari nih hoodieku ya. Di situ mumpung ada diskon 50% Bang. 50%. Betul sekali. Dan bentar lagi kan mau lebaran ya. Untuk teman-teman semua yang mau ngirim hampers nih, hoodieku juga bisa menjadi salah satu solusinya. Karena ketika teman-teman semua membeli produk hoodieku, teman-teman akan semua dapat free box, free pita, serta kartu ucapan. Dan bisa code serta gratis ongkir. Jadi tunggu apa lagi? Ketika THR-nya turun, langsung belanja-belanja ke hoodieku. Keren. Nah, pada kesempatan kali ini lo mau cerita di gunung mana nih Bang? Jadi gua tuh ada pengalaman ya di salah satu gunung di Jonggol. Cuma sebenarnya sih masuknya bukan gunung ya, kayak lebih ke arah bukit ya. Iya. Karena 800 meter di bawah permukaan laut ya. Di atas permukaan laut ya. Oke. Di bawah nyelam dong. Nyelam. Kalau boleh tahu Bang, kisi-kisinya sedikit aja Bang. Oke. Pernah ngalamin kejadian apa tuh Bang? Jadi gua tuh di Gunung Batu Jonggol pernah ngalamin yang dimana gua tuh melihat salah satu pasar cuman gaib Bang. Sama orang-orang lagi bawa obor gitu Bang, kayak lagi pawai. Gitu. Dan teman gue juga ada yang mau ketarik gitu di salah satu tempatnya gitu. Bagaimana kisah atau pengalaman Bang Yuda ketika melakukan pendakian ke Gunung Batu Jonggol? Nantikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman semua. Nama gua Kang Yuda Lesmana. Biasanya kalau subscriber gue manggil Kang Yuda. Kang Yuda. Iya, dari channel Misteri Kita. Jadi gini, Bang Umang, sebenarnya gue juga sebelumnya terima kasih ya udah diundang atau udah diberikan kesempatan untuk bercerita di channel Sumar Adi Wijaya ya. Iya, gitu ya. betul. Buat teman-teman Misteri Kita juga ya, jangan lupa di-subscribe juga ya channel Bang Umang. Nah, jadi gini, gue mau cerita tentang pendakian gue pertama kali. Sebenarnya gue tuh bukan seorang pendaki Bang, bukan gitu. Cuman ini pendakian gue waktu itu ke salah satu gunung yang ada di daerah Jonggol atau Sukamakmur ya, kalau Sukamakmur. perbatasan Sukamakmur Jonggol gitulah. Ini jujur aja Bang ya,
gue tuh nggak ada niatan buat ngedaki gunung tersebut gitu. Ini sebenarnya acara dadakan sih gitu. Posisi gue baru pulang kerja, gue cek kan dulu kan gue masuk grup ya, grup biasa tongkrongan gitu kan. Gue cek grup, ada yang ngajakin ngumpul tuh. Nah kebetulan besoknya itu ya bang ya, besoknya itu 17 Agustus dan ini gue mendaki pada tahun 2016 gitu. Jadinya karena 17 Agustus biasanya kan tanggal merah ya, pada libur, apalagi kerja juga libur kan. Kebetulan gue waktu itu kerja gitu kan. Akhirnya gue ngumpul. Nah pas ngumpul gitu kan, teman-teman nih ada yang kayak ngadain gitu loh bang. Mau kemana? Ayo yuk kita besok kemana nih? Soalnya besok libur gitu kan. Asiknya kalau misalnya libur kita jalan-jalan nih, enaknya kemana gitu kan. Nah adalah salah satu temen gue namanya Satria. Nyeletuk bilang gini, ya udah yuk kita ke Gunung Batu Jonggol aja. Kebetulan kan kita nih biasanya kan ke pantai gitu kan ya, bosan gitu bang ya kan. Nah kemana gitu, ya udah akhirnya secara nggak langsung bocah pada pengen tuh, ayo ke Gunung Batu Jonggol, ayo gas gitu kan. Nah posisi di situ gue bener-bener baru nyampe ya bang ya, baru nyampe masih pakai bajuan kantor gitu, sepatu kantor, sepatu pantopel ya. Di situ gue tiba-tiba kayak apa ya, kayak udah yuk ikut aja gas yuk, sampai gue berpikir tuh buat ganti baju karena gue mikir Gunung Batu Jonggol nggak pendek gitu kan, kagak setinggi gunung-gunung yang ada di Jawa Barat gitu kan. Ya udah akhirnya gas tuh sekitar jam malam sih bang, sekitar jam 9 kalau nggak salah, gas tuh langsung ke Gunung Batu Jonggol. Nah dari rumah gue perjalanan itu sekitar sejam atau 2 jam gitu, karena emang lumayan juga sih kalau malam treknya ya bang ya. Betul. Gitu kan. Ini posisi gue naik tuh malam karena bertujuan buat lihat sunrise gitu, dan pengen ngerayain 17 Agustus di atas gunung gitu. Dan kebetulan emang banyak juga yang ke arah sana gitu kan dari orang-orang sekitar gitu. Pas di perjalanan kalau nggak salah baru nyampe perbatasan Jonggol Sukamakmur gitu, yang ada pesantren tuh apa tuh. Nah di situ tuh gue udah ngeliat kayak ada orang mau nyebrang. Iya, bentuknya kayak orang nih bang, tinggi aja gitu kayak longga-longga. Iya, orang tinggi ya, tinggi. Itu dia di arah kebun, kayak ngelangkah nyebrang gitu. Ngelangkah terus tadi satu jalanan nih bang ya, satu jalanan yang aspal tuh kan masih aspal ya. Itu kayak satu langkah dia doang. Jadi gini, pas gua ngeliat makhluk tersebut tuh langsung gua bilang, "Weh, Sat, berhenti." Nah, teman gua langsung rem dadakan bang. Itu posisi gua mau jatuh. Gitu, mau jatuh. Terus teman-teman gue tuh yang di depan berhentilah, ada yang ngelakson, weh, si udah tuh mau jatuh tuh, karena udah motor tuh udah goyang-goyang gini gitu kan. Nah akhirnya buat teman gue pada balik dah. Kenapa Yud? Kagak, buat tadi ada yang gue lihat sesuatu yang aneh. Nah kan mulai kan Yud, kata teman gue itu kan, mulai kan lu gak seneng nih gue kayak gini caranya. Tahu nih yang kata yang ngebonceng gue nih, tahu nih si udah nih parah banget, gue lagi bawa fokus lu, gila lu Yud. Kalau misalnya gue jatuh lu tahu sendiri kan kiri kanan, maksudnya kan kalau misalnya daerah Gunung Batu Jonggol itu kan walaupun kebun cuman agak tinggi gitu loh bang. Nah betul. Jadi jalan tuh kayak agak ke atas gitu loh gitu kan. Jadi kita jatuh ke kiri dikit aja itu jurang, kayak seolah kayak kita terguling-guling ke jurang gitu kan. Akhirnya ya beda kita lanjut. Jadinya tadinya kan gue paling belakang tuh bang ya, paling belakang, jadinya ditaruh di tengah lah karena takutnya gue aneh-aneh lagi gitu kan. Itu. Nah pas sekitar 30 menit lagi mau sampai ya, itu kan udah mulai kelihatan gunungnya tuh, karena kan Gunung Batu Jonggol tuh lancip ya bentuknya ya, kelihatan dari jauh juga kelihatan gitu kan. Dan udah mau nyampe, nah di situ tuh di pinggiran jalan, gua ngelihat kayak ada api. Iya, kayak orang ngebawa obor gitu bang, cuman nggak kelihatan orangnya gitu, cuman kayak api lek di pinggiran kebun gitu. Gue mau manggil teman gue kan tadinya, mau bilang gitu kalau gue ngeliat itu, cuman gue nggak ngomong, takutnya teman gue halu lagi ntar gitu kayak tadi kan, takutan lagi juga gitu kan. Terus gue dibilang lu mah gini, yang akhirnya ntar gue nggak ada mau bonceng gue gitu kan. Akhirnya gue udahlah, gue biarin aja, gue ngeliatin doang. Ya udah, terus gue istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah jangan dong, jangan gitu kan, jangan sekarang gue mau liburan nih gitu kan. Ya udah akhirnya maju tuh terus. Nah pas udah mau deket Gunung Batu Jonggol ya, gue mengalami sedikit keanehan yang dimana sebenarnya ini bukan gue doang yang ngeliat bang, teman gue yang dibonceng pun ngeliat. Nah di saat kita melalui kayak apa ya, pokoknya mau ke arah apa sih, ke arah gunung batunya gitu itu ya, mau ke atas gitu, jalannya ke atas gini, itu gue ngeliat kayak ada orang nenek situ bawa bakul. Ya gue tanya, Sat, lu lihat nggak? Yang mana? Yang tadi nenek. Nah kalau itu gue lihat, itu setan apa bukan Yud?
Nah, kayaknya orang deh, gue bilang kan. Cuman yang anehnya gini loh bang, nenek bawa bakulnya itu apa ya, bisa dibilang pakai baju zaman dulu, kayak kemben ya, apa kayak apa sih, kayak apa sih yang kayak nenek-nenek gitu tuh, yang ini tuh kemben gitu kan, ambil jalan gitu. Nah majuan dikit lagi, ternyata di depan nih ya bang ya, di depan itu gua ngelihat kayak orang bawa obor banyak banget. Sampai nih teman gua nih ya, teman gua yang tadinya kagak ngelihat, itu ngelihat orang bawa obor banyak banget. Nah, sangkanya mau pawai apa gimana kali, atau ada acara yang biasa diadain di kampung-kampung kali apa gimana gitu kan. Ya udah akhirnya gue masih mikir tuh orang kali. Udah akhirnya maju nyampe tuh. Nah gue inget tuh dulu tuh kan parkiran Gunung Batu Jonggol ya pada tahun 2016 belum serapi sekarang bang. Belum serapi sekarang. Masih dulu tuh gue inget banget, gue parkir di warung janda. Ya, betul. Parkir di warung janda tuh di situ, karena emang teman gua kan sebelumnya pernah ada yang ke situ ya, gitu kan. Jadi dia tau lah, ini sini aja nih parkir, cuma bayar minum-minum es doang sama bayar parkir seikhlasnya gitu kan. Akhirnya udah di situ nyampe gitu kan. Sekitar jam 11-an tuh kalau nggak salah nyampe, rebahan ngopi dulu gitu kan. Karena kan Gunung Batu Jonggol tuh nggak tinggi banget, jadinya paling kalau naik sejam doang gitu. Akhirnya kan karena gua mau lihat sunrise, jadinya gua santai-santaiin dulu. Jadi kita ngobrol juga tuh sama si ibu yang apa ya, yang jaga warungnya tuh, yang janda tuh, cakep sih. Gitu kan, ngobrol-ngobrol tiba-tiba nggak tahu kenapa nih kita pada lagi ngobrol ke arah yang biasa aja bang ya, kagak ada ke arah mistis-mistisnya. Tiba-tiba si ibu itu cerita tentang mungkin ya legenda atau apa ya, tentang legenda atau misalnya mungkin cerita yang beredar di Gunung Batu Jonggol tersebut gitu loh. Dia bilang gini kan, itu kebetulan lagi ngobrol ramean ya, Jang, pakai bahasa Sunda, cuman gue terjemahin Indonesia aja deh gitu. Jang, pokoknya kalau kesini mah ya gitu, kalau mau naik gunung doa dulu, terus injek kaki 3 kali gitu. Nah, saya bilang, terus teman saya ada nyeletuk tuh namanya Diskil, kan emang dia emang agaknya orang-orangnya kayak agak skeptis ya, nggak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Emang biar apa teh gitu kan? Kok kayak gitu? Enggak, emang kalau di sini kita kudu hargain orang-orang yang ada di sini gitu. Orang-orang atau misalnya bisa dibilang kalau bahasa Sonom orang teh gaib gitu bang, gitu orang-orang gaib lah gitu, orang-orang gaib yang ada di sini. Ya udah akhirnya karena kita ikutin apa kata warga sekitar gitu kan, dan kita juga nggak mau melanggar pantrangan gitu kan. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol dan lalu gue ceritain tuh bang yang tadi kejadian yang di jalan gue lihat tuh, yang orang pada bawa obor. Bawa obor, cuman kan ini biasanya kan di jalan bang ya, itu poi obor tuh di daerah-daerah sanaan gitu yang ada kebun, cuman banyak orang jalan gitu. Gue tanya tuh ke si teman gue namanya Aan gitu kan, karena gue 8 orang ke sono kan. Bro, tadi lu lihat nggak orang yang pawai obor gitu kan? Pawai obor di mana? Tadi sebelum kita nyampe kan ada yang pawai obor pak di arah kebun sana gitu kan. Dia jangan-jangan dia mau ke atas kali, nggak apa-apa, jadi kita rame kan kalau misalnya ada orang gitu kan. Kagak lihat, kayaknya lu doang deh Yud yang lihat. Demi apa lu, gue gituin kan, demi Allah. Enggak, masalah gini deh, gue panggil, Sat, sini Sat. Apaan gitu kan dia. Nah, lu tadi ngeliat kan yang pawai obor? Ngeliat, emang lu kagak ngeliat bro? Kata si Satria kan. Lah kagak. Terus dia nanya ke teman-teman yang lain kan, yang motornya beda dari gue tuh kan. Lu pada ngeliat nggak tadi emang ada pawai obor apa? Nggak ada, nggak lihat. Lu di mana ngeliatnya gitu kan? Lu ngeliat setan kali, kata temen gue gitu tuh, yang sompral itu ngomongnya tuh kan. Ya, kagak. Wah parah lihat nih. Gue makanya ngeri sama Yuda tuh. Nah akhirnya teman gue yang namanya Satria ini ketakutan nih bang, gitu kan. Wah Yud, gak beres nih Yud. Gue kalau sama lu gini sih, gue males sih gitu. Jadi bisa ngeliat setan nih gue jadinya gitu kan, kata teman gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah, karena kita juga belum naik ya, nggak mau dibikin sugesti, akhirnya udahlah gitu kan, kita ngalir aja sambil ngopi, lupa lah gitu kan. Sekitar jam 2 malam tuh ya, karena udah ya sambil pengen ngeliat ini aja gitu, pemandangan saat malam lah gitu kan. Naik tuh jam 2 malam, kita doa dulu gitu kan, doa dulu sambil ngikutin kemauan si ibu tadi tuh, yang tadi si ibu janda bilang itu tuh, yang injek bumi sambil doa kayak gitu. Akhirnya gue lakuin dah gitu kan sama teman-teman. Cuman ada salah satu teman gue yang tadi boncengan sama gue, dia nggak mau lakuin gitu. Buat apa kayak gitu-gituan pak, gue males ya kalau kayak gitu-gituan, yang sama aja kita manggil gitu kan. Gitu kata dia tuh, si Satria gitu kan. Udah pas Sat ikutin aja gitu kan. Gue kagak tadi aja gue ngikutin si Uda malah ngeliat setan gitu kan. Gue nggak mau, udah lah gue jadi orang biasa aja, gue cuma mau ikut doang, mau ngeliat sunrise doang gitu kan. Ya udah akhirnya karena dia nggak mau kekeh gitu kan, kita juga nggak bisa maksain. Di situ tuh yang ngelakuin kalau nggak salah
gua berlima itu kan, sisanya 3 orang kagak mau ngelakuin, ngikutin si Satria gitu kan, karena mereka berpikir logika sih gitu kan. Cuman tetap mereka berdoa gitu, cuman nggak mau injek bumi doang gitu loh. Akhirnya kita naik gitu kan, pas baru naik banget nih Bang ya, pas baru naik banget itu gua kayak ngeliat kayak ada rumah nih Bang, karena kan gua lewat jalurnya mungkin jalur lama ya Bang ya, kagak bukan jalur yang modern yang sekarang nih gitu kan. Kalau sekarang kan udah bagus ya. Gue jalur lama itu kalau kayak pas banget baru naik sekitar baru jalan 10 menit tuh ada rumah tuh Bang. Rumah warna putih gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih rumah mungkin untuk lumbung padi ya atau untuk kebun orang apa nyantai petani yang ada di sekitar gitu loh. Gue nggak tahu ya. Akhirnya gue akan menuju ke sana. Gue mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut gitu kan. Teman-teman gue juga bilang penasaran, nih kok di gunung kok ada rumah gitu kan, ini rumah satu-satunya juga gitu kan, nggak ada yang lain gitu. Setahu kita kan di Gunung Batu Jonggol tuh jangankan rumah, pos aja nggak ada gitu kan, karena emang buat iseng-iseng aja Gunung Jonggol, buat hiburan gitu kan, karena nggak tinggi juga, beda sama gunung-gunung yang lain gitu. Akhirnya gue sama teman-teman gue tuh nyoba dah gitu kan, penasaran, pengen tahu nih ini rumah isinya apa sih, apakah emang banyak bekas-bekas panen apa gimana. Gue masuk dah gitu kan, kebetulan pintu depannya pas gue pengen masuk nggak bisa dibuka tuh Bang, itu nggak bisa dibuka. Cuman pas teman gue ngecek ke arah ke belakang gitu kan, ini bro katanya ada bisa nih pintu kebuka nih kan yang bagian belakang gitu kan. Akhirnya bocah pada ke belakang ikut lah gitu kan, karena penasaran kali ya gitu kan. Masuk cuman pas gue masuk ya Bang ya, ini bukan gua doang yang nyium, teman gue semua nyium bau menyan gitu, bau kemenyan yang bener-bener nyenget lah gitu, kayaknya menyannya kayak bener-bener dibakar tuh banyak banget gitu loh gitu kan. Nah, karena kebetulan ini yang lewat jalur ini kayaknya gua doang gitu ya, gua doang sama pendaki-pendaki lain tuh lewat jalur yang arah selatan kalau nggak salah gitu kan. Akhirnya gue di rumah itu tuh udah sama belapan doang gitu kan, sambil masuk lihat-lihat. Ternyata pas gue masuk gitu kan, ada kayak sesajen sama dupa baru dibakar gitu. Nah, sesajennya itu ya biasalah kayak isinya pisang gitu ya, terus buah-buahan gitu kan. Ya udah, kita nggak berpikir macam-macam, cuman bocah udah pada ngelirik ke gua aja nih gitu kan. Cet deh gini, apa kok gue dilihat sih, lihat apa lu Yud? Itu langsung pada tiba-tiba kok pada ketertarik ke mistis gitu kan, gara-gara ngeliat sesajet nih gitu kan. Tadi awal pada takut gitu kan, lihat apa lu Yud? Jangan diomongin dah gitu kan, gue bilang jangan diomongin di sini dah. Enggak Yud, gue penasaran nih, biasanya kalau ada sesajen gini biasanya ada setannya gitu kan. Nah nih bocah gue ada nyeletuk nih gitu kan. Kagak, gue kagak ngeliat apa-apa. Bohong lu Yud, jujur Yud, buruan Yud. Enggak, ntar lu pada takut lagi. Kagak, ayo berani gue sekarang gitu kan. Ya udah, hati-hati tuh, kaki lu dipegang, berat kan kaki lu, gue bilang gitu kan. Oh iya sih Pak, bener Pak, lu tahu kalau kaki gue berat ya tadi pas baru naik. Iya tuh kaki lu dipegang. Sama apaan? Tangan, gue bilang gitu kan. Di mana? Tadi di luar pas lu mau nyari pintu tuh ada yang megang kaki lu, gue bilang gitu kan. Terus lihat apa lagi Yud? Itu di belakang lu, kata gue, di sesajen tuh ada orang duduk katanya. Pakainya gimana tuh? Bentuknya kayak gimana tuh gitu kan? Pada kepo lah, biasa lah anak muda gitu kan. Ada tuh yang bentuknya kayak apa ya? Kayak genderuwo warna putih. Enggak lama dari teman gue penasaran itu, tiba-tiba Bang, di atas genteng tuh kayak ada suara dentuman gede. Tuh kan, astagfirullahaladzim, pada kaget semua teman-teman. Tuh air pada keluar kan. Apa nih anjing kan, tahi kan, ini setan kan, apa gimana kan. Biasalah teman-teman anak muda pada mulutnya kadang-kadang nggak bisa jaga gitu kan. Setan kan Yud, adik apaan Yud? Kagak, kagak ada, udah kita cabut aja dari sini gitu kan. Ya udah cabut. Akhirnya cabut tuh gitu kan. Nah, pas di tengah perjalanan nih ada nih teman gue yang tadi boncengan sama gue Bang ya. Itu dia kebelat kencing gitu kan. Nah, awalnya dia mau kencing sembarangan Bang gitu kan. Lah kebun ini biasanya kencing sembarangan kan ya, kencing sembarangan. Kata gue jangan sembarangan dah kalau kencing. Akhirnya si Satria kencing dah sendirian, dia tuh minta diliatin cuma sama teman gue gitu kan. Liatin ya dari jauh aja, jangan liatin ntar lu nafsu kata dia gitu kan. Ya akhirnya gitu kan. Ya udah akhirnya kencing. Nah, pas lagi kencing tiba-tiba kayak langsung woi gitu tuh. Kencing di kebun tuh, cuman teriak woi gitu. Woi Sat, kenapa? Gitu kan kata bocah tuh. Woi gitu lagi tuh. Woi Sat, kenapa? Lu kenapa sih? Kata bocah kan. Lu kencing teriak-teriak aja lu, gila lu. Nah, tiba-tiba si Satria muncul. Cuk. Tek. Sat, kenapa lu teriak-teriak? Lah, siapa yang teriak? Gua kagak teriak gitu kan. Lah tadi suara lupa teriak. Demi Allah gua kagak teriak. Gua kagak denger kok, katanya gitu kan. Lu dengernya di mana? Di tempat lu kencing. Lah gua aja kagak denger, masa lu denger gitu kan.
Nggak beres lagi nih kata bocah nih, wah nggak beres nih gitu kan. Udah lu cabut. Nah pas cabut kan kebetulan gue kan posisi sebelum terakhir bang ya, sebelum terakhir. Nah yang paling terakhir itu ada teman gue gitu kan. Jalan, ketemulah kayak model kayak tanah lapang. Cuman di situ ada pohon tuh botak bang, nggak ada daunnya. Satunya itu pohon Mati berarti. pohon mati gitu, cuman masih diri tegak dan lumayan tinggi juga sih pohonnya, kayaknya sih itu pohon kapuk gitulah gitu kan. Tiba-tiba nih ada salah satu teman gua namanya Rizky ya, dia tuh tiba-tiba kayak orang bengong, cuman jalan menuju pohon itu, tek 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 aja menuju pohon itu. Nah, gua awalnya nggak curiga sih gitu kan, biasa aja karena kan posisi gue di situ lagi bercanda juga sama bocah gitu kan, untuk ngilangin pikiran-pikiran gue yang takutnya gue kesuges dan sebagainya gitu kan. Ya udah, akhirnya jalan, tapi bocah langsung ada yang ngomong, "Weh, si Rizky kemana itu?" gitu kan. Karena posisi pohon sama tempat kita santai itu agak jauh sih, lumayan ada sekitar 100 meter gitu kan, agak jauh gitu kan. Dia jalan aja kayak orang bengong, masa jalannya gini bang, yang bikin bocah curiga itu jalannya kayak orang linglung gini nih, biar melotot kayak gini nih. Gitu, cuman menuju pas banget pohon itu gitu. Akhirnya bocah dikejar lah gitu kan, dikejar itu tarik kagak mau bang, gitu. Dis, woi, dia gini aja tetep nih, dis, ini, gitu. Terus akhirnya di situ kan karena gue juga mencoba untuk ke dia gitu ya, ke dia gitu. Akhirnya gue tepuk lah ininya nih, Bismillahirrahmanirrahim, gue bilang tepuk gitu kan, langsung gitu tuh dia. Hanya kayak orang spontan aja, kayak kaget gitu loh. Pak, gue kenapa pak gitu kan. Wah lu nggak beres kan kata gue, coba deh lu duduk dulu, gue bilang kan duduk dulu dah, minum gitu ya. Itu dia masih penasaran, gue kenapa pak gitu kan, masih nanyain tuh. Enggak apa-apa kok, lu tadi ada sesuatu yang nggak beres aja lah kata bocah gitu kan. Gitu. Oke, akhirnya dicoba aja tenangin juga si Diskinya gitu kan, disantain juga gitu kan. Nah tiba-tiba bang, gue ngeliat kayak ada petir nyamber pohon itu, kayak gimana sih, kilat gitu masuk ke dalam pohon. Terus gue kaget dong, gue ngomong. Terus teman gue kayaknya ada ngeliatin gue, kenapa lu Yud gitu kan. Kagak, kamu kok kayak orang ngeliatin gini nih bang, gue maksudnya. Kagak. Yud, ya Yud lu jangan kesurupan Yud, kalau kesurupan siapa yang nyadarin nih gitu kan. Kagak. Terus sama teman gue, Yud istighfar gitu, langsung diem tuh gue. Kenapa bro? Tadi lu jangan takut ya, gue bilang ya, lu jangan takut. Tadi gue ngeliat kayak ada petir nyamber pohon itu gitu kan. Di mana pas kita kagak hujan gitu kan, tadi di pohon itu. Nah akhirnya gue ada inisiatif lah, kayaknya kita harus nyamperin deh pohon itu. Gue penasaran nih, kayaknya pohon itu tuh kayak ada daya tariknya gitu kan. Nggak tahu daya tariknya apa, tiba-tiba gue ada keinginan pengen ke situ gitu loh. Akhirnya sama teman gue semuanya tuh menuju pohon itu, karena teman gue penasaran kok ada pohon botak masih hidup aja gitu kan. Ini satu-satunya pohon, cuman yang lain mungkin ditebang ya, kayak ada bekas pohon ditebang, ini nggak ditebang gitu, kenapa gitu kan. Akhirnya bocah-bocah samperin tuh, oh ini pohon kapuk ya, gini. Nah di saat teman-teman gue lagi pada ngobrol-ngobrol tentang pohon ini, gue tiba-tiba tangan gue langsung kayak ini nih bang, tek, nempel gini nih ke pohon itu tuh, kayak kayak ngegebrak gitu, dek gitu kan. Kok gue turun nih, tangan gue nyetrum tuh situ tuh, posisi gue kerasa banget tangan gue nyetrum gitu kan di bawah tuh. Cuma gue kepak tak gitu kan, gue gituin tuh. Gue secara nggak langsung bang, itu kayak orang gimana sih, setengah sadar nggak sadar lah intinya gitu kan, setengah sadar gitu kan. Tiba-tiba gue kayak kalau bahasa gue sekarang ya itu kayak narik pusaka. Nah pas gue tarik, gue ambil tuh tanah tuh, kan tanahnya emang agak keras bang ya, cuman ada yang dekat pohonnya itu ada yang lembutnya. Gue tarik gini, tek gitu kan. Gue gini, nih ada pusaka, gue giniin, plek, gak ada apa-apa. Cuman tangan gue tuh merasa setrum bang, kayak narik sesuatu, kayak ada keris, cuma kecil gitu, kayak megang. Kalau gue megang tuh pas gue giniin kagak ada. Nah akhirnya gue mikir ya, tadi perasaan kayak ada sesuatu dah gitu kan di tangan gue, cuman kok pas di ini jadi tanah gitu kan. Nah akhirnya udahlah, oke, karena kita juga inilah, udah teman gue, halu luyut gini gitu kan. Pergilah dari pohon itu gitu kan, karena gue juga mau nyoba lagi ke atas gitu kan, biar cepet juga kan itu, biar bisa nyantainya dekat-dekat puncak lah gitu. Akhirnya gue ke atas tuh, cuman pas gue ya bang mau nyoba untuk jalan ke atas, gue tuh merasa kayak ada ngikutin dari belakang. Cuman di belakang gue ini kayak ada suara orang jalan, slek. Pas gue nengok, ke belakang, ternyata yang gue lihat bang ya, pakai mata kepala gue sendiri, sosok macan. Serius gitu. bang? Macan lumayan gede bang, masalahnya macan putih cuman kumbang gitu, macan kayak belang
putih. Nah kenapa gue ngeh kayak gue ada ngikutnya belakang, karena gue awalnya bang ya dengar suara macan, cuman gue hirauin gitu kayak wow gitu tuh. Nah di situ gue kayak orang gimana sih bang, kayak orang kaget kan. Tapi temen gue alhamdulillah nggak ngeliat tuh. Nah kalau temen gue ngeliat mungkin mereka kepo lagi kan gitu kan. Oh apa lu Yud gini-gini, biasa temen gue namanya ini kan. Ya udah. Akhirnya gue berhenti lagi tuh di dekat-dekat puncak bang, di puncak gitu kan. Puncak, nah di situ tuh bang. Di situ dekat puncak tuh kan seperti ada apa ya bang, gue lihat nih kayak orang rame tuh ya. Itu kan jalannya kesempit gini nih bang, sempit. Terus kalau misalnya kalau kata si tetehnya tuh, tetehnya sempat cerita juga katanya di dekat puncak nanti kayak ada batu ya, kalau bisa lempar uang koin, kata si teteh janda. Nah gitu, gue nggak tahu tuh ya itu benar apa enggaknya kan, uang koin untuk apa, karena gue nggak tahu gitu kan. Ada batu tuh gitu kan, jangan sempit, emang ada batu banyak bang, kayak tempat buat duduk gitu kan, batu tuh. Nah kata temen gue udah santai di sini aja gitu kan, kata teman gue kan. Jangan, kenapa Yud? Jangan, atau gue, jangan, kenapa emang? Jangan, atau gue. Itu orang banyak, gue kagak ngeliat emang. Hah, orang banyak? Kagak ada pak, gue bilang gitu kan. Soalnya ini kayaknya yang mendaki kita doang nih lewat jalur sini, sisanya lewat belakang gitu, lewat depan gitu kan. Ah kagak udah cuy. Terus terserah mau apa teh, mau stay di sini. Emang enak sih tempatnya, ada batu buat nyender atau buat duduk-duduk ya, tiduran gini gitu ya, karena batu gunung gitu bang yang halus gitu kan. Cuman gue di situ tuh banyak ngelihat orang kayak ini aja udah kayak siluman gitu loh. Lagi pada beleberan di situ bang. Gue sampai mau kabur situ bang. Cabut bro, jangan lewat sini. Nah pas gue ke belakang, ada tiba-tiba ada anak kecil gini nih. Gini nih, palanya botak, ada tanduknya di tengah. Gini. Kak, beli dong. Gitu. Serius bang? Bener, gak bohong. Nah di situ gue langsung spontan, uang koin buruan. Katanya uang koin buruan. Kenapa Yud? Kenapa? Itu temen gue buru-buru gitu kan, nyari ke ini kan. Waduh, gue ribuan lagi uangnya lu kan. Gue ambil tuh, langsung gue lempar, ting gitu kan. Kena batu tuh, ting plak. Angannya kan biasa kan kalau misalnya suara koin kan pasti ini ya, ting kan kalau kena batu gitu kan. Ini ting plak. Kayak hilang aja gitu koinnya. Kayak nggak tahu kemana arahnya gitu kan, karena kan itu gue inget banget ngelempar ke atas batu gitu. Nah si kecilnya itu yang gue lihat dia ngejar uangnya gitu kan. Ya udah deh cabut jangan sini dah, di mana tempat lain gitu kan. Cuman gue sepanjang jalan ya bang, itu gue merasa kaki gue tuh kayak ditarik-tarikin gini nih bang, kayak gini nih, kayak ditarik-tarikin. Wah beli pak, beli gitu. Demi Allah, gue sampai gini nih sama temen gue nih, bro, gue tarik-tarikin bro. Tar lu santai nih, kita lewat semak-semak masalahnya gitu kan. Yang jalannya cuma setapak doang gitu kan. Gua ini, wah nggak mau, kata gua. Buruan lari gitu kan. Nah akhirnya gue cabut tuh kan. Nah pas mau deket banget sama puncak kan, kalau puncak Gunung Batu tuh emang nggak jauh banget kan ya dari ini kan, dari tempat yang tadi gua itu kan. Nah pas mau puncak ternyata pas majuan dikit ya bang ya, udah lewatin dari daerah itu, lingkupan itu. Gua ngeliat emang di depan tuh ada pendaki juga sih kayaknya gitu. Emang dia kayaknya sengaja bawa tenda gitu kan, lagi pada nyantai gitu kan. Nah ada pendaki nih kan teman gua kan. Nah akhirnya situ tuh nyantai di situ kan, pada ngobrol gitu kan. Dan juga emang kayaknya banyak pendaki yang udah ke gunung-gunung besar gitu kan. Emang dia bawa tenda sengaja gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol ditawarin lah kopi sama mereka. Bang ngopi dulu, masih lama di atas gitu kan, ntar aja masih berapa jam lagi buat lihat sunrise kan, mau lihat sunrise kan, sampai sekalian ini kan acara di atas. Iya gitu kan. Oke. Ngobrol. Nah kebetulan di situ gue sempat kayak ada yang kan, karena gue dulu kan emang selalu pakai batu cincin bang ya gitu. Terus tiba-tiba pendaki yang lagi ngecamp itu ada yang kayak nanya ke gue gitu kan, bang lu orang bisa ya bang, kayak gitu kan. Hah, ini orang dari mana kan, atau gue namati. Enggak bang, kenapa emang? Enggak tuh, lu pakai batu cincin, biasanya orang batu cincin tuh orang bisa bang, gitu kan gitu. Iya, karena batu cincin nih gitu kan. Kagak, lu masa batu cincin dibilang orang bisa? Enggak bang, gini, jadi gue mau cerita, dia bilang gitu kan gitu. Gue nanya-nanya aja bang, barangkali apa yang gue alamin sama nih gitu kan, dia bilang gitu. Ngapain bro, gue gak ngerti gitu-gituan, gue bilang gitu kan. Terus teman gue ada nyeletuk, bohong sih udah ngerti gitu kan, kayak gitu bisa ngelihat setan bang dia bang, indigo. Wah bang bener lu bang katanya. Terus tadi lu ngalamin apa aja ya, jadi pada kepo kan yang pendaki gunungnya gitu kan. Saya udahlah, karena sekalian karena kebetulannya puncak cuman 10 menit lagi nyampe gitu kan, ya udah kita ngobrol-ngobrol. Nah si pendaki yang lagi ngecamp itu cerita bang gitu kan, katanya dia tadi pas baru datang di daerah yang kata ada pohon itu tuh, pohon. Nah
dia kan lewat situ tuh bang ya gitu kan, lewat situ dia bilang katanya, bang lu tadi ngerasain keanehan gak bang di situ, katanya gitu. Emang kenapa bro, lu ngerasain apa di situ? Enggak bang, tadi gua ada yang manggil bang di belakang pohon itu gitu kan. Terus gue juga ngeliat kayak muka nih bang, cuman rambutnya ke depan gitu bang, kayak orang nih, kayak pala nih, cuman rambutnya ke depan. Ah yang bener lu gitu kan, soalnya gue juga ngerasain sesuatu di situ gitu kan. Iya bang, kenapa ya bang ya, tadi gue juga kayak tiba-tiba nih, teman gue nih bang, pas lewat situ ada yang muntah gitu, muntah darah bang gitu kan. Dia bilang gitu tuh. Ah serius muntah darah, siapa ya gitu kan. Tuh ada tuh orang dalam tenda tuh lagi tidur, dia bilang gitu kan. Ya udah ntar coba gue pengen ngobrol sama dia gitu kan. Ya udah karena dia masih tidur kan, ya udah gue ngobrol duluan, nggak mau ganggu juga gitu kan. Katanya suruh istirahat juga sih, dia takutnya punya penyakit paru-paru apa gimana gitu kan. Ah, bentar. Santai. Minum dulu boleh kayak bang? Minum dulu. Temen santai aja ya. Santai ya. Aus juga kita yang ceritakan. Iya. Kopi, ikutan ngopi ya. Oke. Tadi jadi sampai yang ini ya, sampai yang orang cerita ya. Iya. Iya, jadi gue liat pala bang situ dan sebagainya. Nah, itu gue ceritain dah gitu kan, kejadian yang tadi pohon itu, teman gue juga sampai hampir keseret bro ke situ. Tuh teman gue tuh ada tuh, jadi bilang iya bang, gue tadi keseret bang ke situ kalau kata teman gue gitu kan. Emang tadi lu gimana, rasanya gimana? Nggak sadar gue. Yaudah bro, makanya konek gunung hati-hati, dibilang gitu kan, dan sebagainya. Ya udah, akhirnya sharing. Nah teman yang kata muntah darahnya itu bangun tuh dia bang, dia bangun, duduklah gitu ambil ngopi. Ada tamu nih, kata dia gitu kan. Iya bang, ambil nunggu santri nih gitu. Terus dia yang tadi cerita sama gue langsung ngomong, bro tadi kan lu muntah ya, coba lu ceritain nih, si abang ini bisa ngelihat ya gitu kan. Nah karena teman-teman gue nih racun emang nih, sialan nih. Ya. Jadi abang ini bisa ngeliat, barangkali dia ada solusi buat lu gitu kan. Nah akhirnya cerita tuh, ya bang, tiba-tiba pas gue dekat yang semak-semak gitu kan, lewat situ ada pohon yang botak, gue tiba-tiba kayak langsung muntah bang. Masalah muntahnya bukan muntah apa, muntah darah bang gitu. Lah emang kenapa bro, emang lu punya apa, ngalamin apa, pernah ngomong apa, kalau nggak salah ngomong apa gimana? Nggak sih bang, gue juga ikutin aturan gitu kan. Gue juga emang biasa naik gunung, cuman nggak pernah sampai muntah darah gini gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia minta diterawang bang sama gue nih bang, minta terawang, coba bang terawang bang, kali takutnya gue ada ketempelan apa gimana gitu kan, soalnya posisi badan berat banget gitu dia bilang itu. Ya udah akhirnya gue terawang tuh, bro sorry ya gitu kan, lu kesini bawa apa, gue bilang gitu kan. Kagak bawa apa-apa bang, gue bawa ini di dompet tuh bawa apa. Oh, lu jadi tahu bang pakai dompet nih bang ya, katanya. Iya nih, coba nih bang, sorry banget ya bang, sebenarnya gue nggak mau bawa ginian gitu kan. Gue juga lupa bang, kalau misalnya di dompet gue tuh ada kayak wapak bang. Wapak kayak apa sih, jimat gitulah. Iya, pegangan gitu. Ya, akhirnya dia nunjukin tuh, emang pasti emang kayak bungkusan pakai tali apa sih, pakai kain putih gitu kan. Nah dia dililit gitu kan. Nah ini nih bro penyebabnya. Iya sih bang, gue jujur bang, gue lupa banget bang gitu kan. Apa tuh namanya, untuk misahin ini gini. Jujur aja emang gue punya pegangan, dia bilang gitu kan, ini buat jaga diri katanya gitu kan. Akhirnya gue ambil air, gue baca Al-Fatihah doang, gue nersesir, enakan badannya gitu kan. Akhirnya udahlah pagi-pagi naik gitu kan ke atas, udah sekitar jam sekitar jam 4:30 gitu kan. Kita mencoba naik ke atas karena kan treknya Gunung Batu itu kalau kita benar-benar mau ke puncak ya bang ya, yang ngeliat jalur gue itu harus pakai tali bang, kayak ada tali tambang gede gitu kan, kita naikin ini. Nah posisi itu gue pakai sepatu pantopel gitu kan. Buat katanya lu siut parah lu, bukannya ganti sepatu dulu apa gimana, soalnya kita naiknya susah gitu kan. Udah akhirnya mau nggak mau gue buka sepatu tuh bang gitu kan, pas sepatu kalau nggak ya udah gue tenteng aja gitu, ganti sama teman gue dia yang ngelakuin. Nah cuman pas gue mau naik ke atas gunung itu, gue ngeliat nih pas teman gue mau narik gini bang, di belakangnya ada orang tinggi gede. kan gue naik tali nih ya, naik tali gitu kan. Pas gue mau naik gini, gue ngeliat di belakangnya tinggi, astagfirullah langsung gitu, gue langsung kayak mau jatuh. Yut gila lu, kan teman gue ada di bawah juga tuh, sambil ngikutin gitu kan, sambil barengan gitu kan. Yut gila lu, gila. Gila. Tuh belakang lu apaan gitu kan? Mana bego, nggak ada apa-apaan katanya gitu kan, kayak mana nggak ada apa-apa nih gitu kan. Kenapa Yut? Udah nggak ada, ntar gue ceritain gitu kan. Itu belakang gede banget. Sorry ya tadi ya. Sorry nih, bukannya gua nakut-nakutin lo apa gimana, cuman nih bener gue ngeliat di belakang lu kayak ada orang tinggi gede. Cuma sekilas doang gue ngeliatnya gitu kan, kagak full ngeliat. Akhirnya ya udah gitu kan, gue juga nggak terlalu menghiraukan karena emang udah mau nyampe, udah mau matahari terbit kan. Ya udah kan akhirnya aman-aman aja tuh gitu kan. Akhirnya udah nyampe puncak, gue di situ
karena pas banget 17 Agustus ya, itu nyanyi kemerdekaan dan sebagainya semuanya gitu kan, foto-foto dan sebagainya. Nah sekitar 2 jam 3 jam di atas puncak sambil foto-foto, ya udah kita turun tuh bang. Nah pas perjalanan turun teman gue tuh ada muntah-muntah mulu bang, gitu kan, yang namanya Satria tuh muntah-muntah mulu, gitu kan. Sat, kenapa lu, kata teman gue kan, ini dada gue sesak banget, kenapa ya, terus perut gue mual gitu kan. Lu tadi di atas ngapain emang, gini nggak ngapa-ngapain pak, gitu kan. Kayak lu aja sama, kita kan nyanyi bareng gini ya. Udah, akhirnya aman tuh kan. Pas gua turun dia muntah-muntah mulu tuh, sampai dia duduk bentar kayak apa sih, kayak rebahan gitu kan. Rebahan buat nenangin diri. Dan emang pas turunnya itu ya lumayan banyak orang juga kan yang lewat jalur gua gitu. Ternyata mereka tuh kenapa kita 8 orang, karena mereka tuh udah di atas semua rata-rata gitu kan. Udah pada stay tempat gitu. Gua kira kita doang nih yang lewat jalur sini gitu kan. Ternyata udah di atas semua gitu kan. Kalau turun rame orang, nah banyak tuh pendaki-pendaki juga. Kenapa bang? Pada ngebantuin kan. Enggak, nih teman gue biasa capean gitu kan, capean. Akhirnya gue coba netralisir tuh, gue baca-bacain di perutnya. Dia muntah gitu kan, muntah, akhirnya enakan tuh, muntah. Terus pas mau nyampe pohon yang tadi tuh, bocah udah pada sugis bang. Itu enter kita lewat pohon yang tadi, sama apa lagi enggak gitu. Udah jangan diomongin gitu kan. Kalau siang mah nggak ada setan ini, gue gitu. Nah gue sugesin gitu kan. Ya udah akhirnya lewat. Nyata gue nggak tahu kenapa bang. Tiba-tiba siang-siang nih posisinya bang ya. Gue ketarik lagi ke pohon itu. Pohon yang satu doang itu tuh. Satu doang itu gue ketarik lagi gitu kan. Bentar. Ini kayaknya gue dapet kali ini. Udah akhirnya gue jalan. Gue tepak lagi tuh bang kayak tadi, posisinya sama kayak yang tadi malam gue lakuin gitu kan. Gue tepakin, tak. Banyak pendaki yang ngeliatin tuh, pada ngeliatin ya gini nih. Ini orang ngapain sih gitu kan? Pohon ini kayak nyari ilmu apa gimana gitu kan? Apa gimana? Lalu gue tepak lagi, gue nyet. Nah kali ini gue bener-bener tangan gue tuh kayak bener-bener kayak ada gelombang gede gitu loh, kayak nyetrum kayak Cidori gitu lah, gitu kan. Itu gue tarik, tek. Terus gue bilang, kalau emangnya kamu jodoh saya gitu kan, tolong wujudin, gue bilang gitu kan. Gue ini tuh Krisnya ada kecil. Kris warna apa sih, kayak udah ada hancur gitu sih bang, kayak udah ada apa sih, udah kayak intinya masih kayak udah lama lah gitu kan, kayak ketimbun tanah gitu kan. Itu ada sih, kalau mau nanti gua kasih fotonya ya, gua nggak bawa sih gitu kan. Itu ada, sampai teman gua kaget, lu bisa naik pusaka yut gitu kan. Kagak pak, ini jodoh gua, hak gua gitu kan. Kalau bukan hak gua nggak bisa gitu kan. Soalnya dari malam gue penasaran nih ada apa dengan pohon ini, soalnya ini aneh sendiri, sampai bocah pada ketarik kan gitu kan, sampai yang pendaki lain pun pada ketarik gitu kan. Ya udah akhirnya ya karena emangnya gue bawa dulu tuh bang Krisnya kan, sampai ambil gue nanya-nanya ke si teteh yang di parkiran nanti gitu, pengen tahu aja nih tentang pohon ini apa sih gitu kan. Soalnya dikasih taunya tuh itu yang injek bumi sama lempar koin itu doang tuh. Nah akhirnya gue turun tuh sama teman-teman gue ke bawah. Setelah kejadian itu bocah banyak yang penasaran juga kan, ngeliat apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue ke warung si teteh tuh untuk ya ambil makan sarapan gitu ya, sambil ngopi gitu, sambil ngobrol-ngobrol sama si tetehnya. Teh, saya tanya nih langsung si tetehnya, teh, punten teh, saya mau nanya nih gitu kan. Nanya apa gitu kan. Ini di pohon itu kenapa sih gitu, ada apaan sih gitu, pohon mana itu yang botak yang di tengah-tengah. Oh yang anu di iyanya tengah-tengah gini gitu, dia ngomong gitu kan. Iya teh yang di situ teh, itu pohon kapuk emang kenapa? Enggak, di situ pernah ada mitos apa teh? Oh emang saya tahu nih pohon itu gitu kan. Emang soalnya banyak yang kadang-kadang teh yang suka ngedaki hari-hari biasa nih gitu kan. Kadang-kadang suka pada cerita aja di situ gitu kan. Emang kenapa teh? Ada apa dengan pohon itu? Gue bilang gitu kan. Jadi pohon itu teh dulunya emang pernah mau ditebang, cuman nggak bisa gitu kata si tetehnya tuh. Mau ditebang nggak bisa. Nah katanya dulu tuh yang nanam pohon itu, yang apa tuh, yang kayak buat apa sih, nanam lah intinya ya. Yang nanam pohon itu tuh ada dari leluhur sini. Nah siapa teh? Mbah Jago Jonggol. Gitu katanya pernah ada petilasan Mbah Jago Jonggol di situ katanya. Gue nggak tahu ya gitu bang ya. Masa Mbah Jago Jonggol? Mbah Jago Jonggol setahu saya di Jonggol teh gitu kan. Enggak, emang katanya Mbah Jago Jonggol dulu pernah ngembara di sini gitu kan. Nah jadi Mbah Jago Jonggol itu leluhurnya Jonggol bang gitu kan. Leluhur Jonggol yang dimana ya di Jonggol mungkin udah tahu lah Mbah Jago Jonggol gitu kan. Akhirnya karena gue penasaran juga gitu kan, pengen nanya ke si tetehnya, teh, punten teh, tadi saya teh di pohon yang tadi itu dapat kris gitu kan.
Hah, keris apaan coba nih saya kasih tanya, tek, ih si bisa dapat gitu kan. Ini gimana cara dapatnya, nggak tahu teh, saya kayak tiba-tiba kayak narik aja gitu kan, kayak pengen narik yang ada di bawah ini aja gitu kan. Aduh jemputan bentar ya, saya tanya ke si siapa tuh, si warga sekitar dulu nih gitu, karena takutnya ada yang inilah gitu ya. Gue juga nggak mau lah kalau misalnya tiba-tiba narik takutnya yang di situ kenapa-napa, gue nggak mau gitu kan. Ya udah akhirnya dia manggil, kalau nggak salah masih bapak-bapak sih, teman gue nggak tahu ya dia sebagai ahli spiritual juga atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Manggil tuh ke warung gitu kan, terus gue ngobrol-ngobrol tuh sama si bapak-bapak itu. Jang, punten ya, si Ujang emang dari mana aslinya gitu kan, kata si bapak-bapak itu. Ya saya mah punten pak, saya mah aslinya Cilengsi. Enggak, maksudnya asli dari orang tua gitu kan. Orang tua mah asli Jonggol, asli Banten pak, sama Cilengsi gitu kan. Banten, pantesan, Banten mana? Pandeglang kayak gitu kan. Oh gitu. Soalnya biasanya Kang ya gitu. Saya juga pernah Kang dapat yang kayak ginian gitu kan. Cuma kalau biasanya nggak banyak lah katanya orang-orang sini juga yang nyari-nyari gituan gitu di daerah Gunung Batu Jonggol, karena emang dulu katanya pernah ada Bajago ke situ suka ada pusaka lah, intinya seperti itulah. Intinya gue nggak tahu ya Bang ya, gitu kan. Akhirnya udah gue nanya-nanya gitu, katanya pantas Ujang orang Banten, masih ada terah berarti gitu kan. Nah, jadi gimana nih Pak, boleh dibawa apa dibalikin lagi Pak? Gas, katanya kalau udah ketarik mah dibawa aja, asal jangan kasih siapa-siapa. Nah, oke lah, karena dapat izin dari warga sekitar sama orang yang ngerti juga ya, akhirnya terus gue bawa pulang gitu. Gue bawa pulang dan nyampe pulang sebenarnya banyak anehan ya, kan gue bawa motor ya Bang ya, sama teman gue yang tadi tuh. Tapi sekarang posisinya gue yang bawa gitu, karena teman gue yang tadi habis muntah kan gitu kan, yang bawa. Nah pas di jalan gue tuh kayak orang ngantuk Bang, kayak gini nih gitu, kayak orang ngantuk. Yud, kata teman gue, lu ngantuk Yud? Kagak, gue bilang gitu kan. Kagak aman kagak nih katanya kan. Aman, ya udah akhirnya aman tuh. Nah pas nyampe perbatasan, gue ngeliat sosok macan yang tadi Bang, yang putih di depan itu, dia lagi kayak nunggu gini itu kan, kayak gitu tuh, kayak ngeliatin gua, cuman nunggu gini nih gitu tuh. Nah situ gua kaget kan, berhenti tuh gua, berhentinya nggak langsung kayak tadi kan. Gua minggir dulu ya, tek standar motor, gua duduk, gua ngerokok. Kenapa Yud kok berhenti? Bocah pada nanyain, kok berhenti kenapa? Santai dulu sini, ada gua beli kopi dulu katanya kan. Kenapa emang? Udah beli kopi dulu, gua ngantuk banget, gua bilang gitu aja kan. Oh yaudah akhirnya itu kan, nyantai. Gue nggak cerita kok ke teman gue gitu kan, karena mikirnya kok siang gue bisa mereka gituan sih gitu kan. Takutnya bocah mikirnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue nyantai aja gitu kan. Nah udahlah, akhirnya setelah nyantai udah tuh udah agak enakan, gue pulang gitu kan, nyampe rumah masing-masing. Nah pas udah nyampe rumah itu kan masih gue bawa ya pusakanya gitu kan. Gue nanya lah sama bokap gitu kan, bokap gue kebetulan kan dulu kan udah almarhum nih, cuman dulu masih ada gitu kan. Gue nanya, Pak, Yuda kan kemarin ke Gunung Batu Jonggol gitu kan, Gunung Batu Jonggol. Terus Yuda apa tuh sama teman-teman Yuda dapat kayak ginian nih gitu kan, dari mana? Dari bawah pohon, gue bilang gitu. Nah, bapak gue tuh dipegang. Oh ya udah, taruh aja situ gitu kan. Gue mau nanya, ini maksudnya apa Pak gitu kan. Bapak gue kan orangnya nggak banyak ngomong kan, ya aman-aman aja lah gitu kan. Nah tapi pas ditaruh bapak gue, ditaruh aja, orangnya bapak gue nggak peduli, taruh aja. Akhirnya gue tidur tuh Bang. Nah pas tidur tuh gue mimpi Bang, mimpi ketemu macan yang tadi tuh, macan putih lagi yang gede itu tuh. Gue mimpi gitu kan, mimpi dia tuh di dalam mimpi gue ngomong, katanya, kalau kamu katanya bisa jaga saya, kamu asal kamu bakal saya ikutin, ibaratnya gitu, bakal saya jaga. Saya di mimpi itu nggak ngomong apa-apa, kayak udah kayak orang bengong aja gitu kan, kayak orang biasa aja, cuman dia ngomong mulu katanya. Ini kenapa saya nunjukin ke kamu katanya, kamu teh masih ada terah gitu kan. Terah, dia tuh udah mati, terah dari mana gitu kan. Nah gitu kan, akhirnya ya udahlah gitu kan. Di mimpi situ ngomongnya terakhir itu doang tuh di mimpi ya. Gue bangun, akhirnya krisnya itu ya udahlah, akhirnya gua rendem ya Bang, karena kotor kan posisinya kan. Gua rendem, ya udah akhirnya gua taruh lah gitu kan di ininya. Akhirnya gua tanya juga tuh kan, dulu kan emang gua orangnya kan nggak terlalu kepo dengan terah gua ya siapa gitu. Akhirnya gua sambil nanya lah ke bokap, Pak
ibaratnya emang kan bapak Banten nih gitu kan, mama kan Bogor. Nah kalau bapak dari mana gitu kan? Kalau bapak mah dari Banten, emang kenapa? Maksudnya ada kayak keturunan gitu nggak? Ada kakek namanya tuh Bagus kan gitu. Oh tuh Bagus, saya bilang gitu kan. Kok bapak nggak ngomong katanya? Ya nama Nda dulu namanya tuh Bagus ya gitu kan. Dulu kan panggilnya Nda ya. Nama Nda itu Bagus Yuda Lesmana. Tapi kalau kata kakek katanya jangan usah pakai nama itu Bagus gitu kan. Kalau ini udah cucu-cucunya hilangin nama itu Bagusnya gitu. Cukup sampai kakek aja. Seperti itu katanya. Oh pantes kan katanya ya kalau Bah Jago Jonggol memang ada terah dari sana. Bogor Banten. Seperti itu jadinya Bang cerita gua sih gitu. Ya mungkin itu aja sih Bang cerita gua. Emangnya emang nggak terlalu ini banget sih karena teman pengalaman itu banyak yang gue jadikan pembelajaran kalau nanti naik ke gunung gitu. Dan gue juga mungkin dulu masih bocah ya Bang ya, 2016 kan baru banget ya, baru banget, belum terlalu dewasa lah, pemikiran masih kepo-kepo gitu. Dan sekarang alhamdulillah gue masih sekarang mah kalau misalnya kemana-mana masih bisa jaga inilah omongan, ucapan, atau kalau jaga diri lah intinya. Dan nggak sembarangan pengen ngomong ada itu ada ini gitu ya. Jadinya gue di situ dapat pembelajaran kalau misal segala sesuatu yang kita lihat jangan omongin sama orang sembarangan gitu. Nggak bisa kita omongin ke sembarang orang lah intinya seperti itu. Jadi cukup gue silent, ya udah tuh buat gue pribadi seperti itu. Itu teman-teman semua cerita dari Bang Yuda nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Batu Jonggol Bang Batu Jonggol. Pada tahun 2016. Ini bener-bener gue tertarik banget Bang dengan cerita lo. Benar. Nah, yang pertama pengen gue tanyain itu adalah ketika lo baru jalan nih. Iya benar. Baru jalan, tahu sendiri lah teman-teman semua kan kalau ke daerah Jonggol ya. Banyak bukan kebun lah ya, kebun jatuh Bang ya. Kebun masuknya. Kebun. Di situ ente berboncengan dengan si Satria itu ya? Benar Satria. Tiba-tiba depan tuh ada langkah kaki kayak gede, sejalan gitu dong? Sejalan. Itu kayak orang tinggi besar, ngelangkahin tuh cuma sejalan gitu. Dan itu cuma ente doang Bang ya yang lihat ya? Itu kebetulan saya doang yang lihat gitu. Yang teman saya ini nggak ngeliat, cuman dia ngerem dadakan, kayak ngerem pakem, cuman kayak mau jatuh gitu. Gitu. Itu kejadian pertama teman-teman semua. Terus berlanjut, belum sampai di base camp Gunung Jonggolnya nih ya? Iya. Masih perjalanan ternyata ada seperti pawai obor. Pawai obor. Awalnya tuh cuman api doang liatnya, kagak ada kelihatan pawai-pawainya. Cuman semakin sana, pawai obor ngeliatnya. Dan ternyata pawai obor itu oke, misalkan pawai obor nih Bang, beneran pawai obor gitu kan? Dalam memperingati apa? Gitu kan misalkan nih, soalnya pas itu tanggal 17 Agustus, berarti tanggal 16-nya dong. Benar. Nah, kecuali misalkan hari raya umat Islam lah, pasti ada pawai obor lah. Ini kan 17 Agustus dan pawai obor itu bukan di jalan. Benar. Di arah kebun. Arah kebun. Nah, itu. Logiknya kan dari mana gitu Bang ya? Benar. Dari mana? Itu kan soalnya kan yang ngeliat tuh bukannya gue doang kalau pawai obor ini. Itu semua? Teman yang semotor gue doang. Oh, yang lain nggak ngeliat. Nah. Dan gue pengen tahu lagi kira-kira berapa obor sih atau panjang gitu? Obor tuh lumayan panjang Bang. Jadi itu gue sempat ngeliat, lupa gue ceritain tadi ya. Gue sempat ngeliat orang itu pakai baju adat rata-rata. Pakai baju adat? Pakai baju adat kayak orang Sunda. Hitam gitu? Enggak, ada campur-campur. Ada nenek-nenek, ada anak kecil, ada kayak apa itu orang juga gitu kayak bapak-bapak. Cuman pakai bapak itu banyakan pakai bajunya kaos gitu. Cuman ke bawahnya sarung. Tapi gitu. Ngebelakangin lo nih Bang? Iya, ngebelakangin dia. Cuman jalannya kan kalau gua kesini ya Bang ya. Iya. Kalau dia jalannya ke sono. Oh jadi abang nggak ngeliat depan mukanya dia lah ya? Enggak, gitu. Nggak ngeliat. Cuman itu pawainya panjang lumayan. Tapi kontras banget pakaian yang dipakai. Pakaian jelas. Dan teman gua pun apa yang gua lihat ya itu sama. Dia juga ngeliat kayak pakai bajuan adat sama pakai baju-baju zaman dulu lah intinya seperti itu. Nah, sampainya di yang itu warung janda tuh Bang ya, kan ada satu tuh. Ya, kalau teman-teman semua pas ke Batu Jonggol sekitar tahun 2016-15 pasti parkirnya di situ tuh. Warung janda. Gitu kan.
Di situ abang nih atau dikasih tahu lah ya sama si Teteh penjaga warung nih. Benar. Gitu kan. Nyantang itu beneran janda atau enggak gitu Ya, kan. benar. Wah itu ternyata warung janda gitu kan. Janda. Dikasih tahu bahwa sebelum naik gunung atau sebelum pendakian doa dulu dan injak bumi 3 kali. Sama dia bilang yang koin itu tuh. Koin itu, betul. Koin itu. Ya mungkin itu adalah adat istiadat setempat Bang ya. Benar. Kearifan lokal. Gimana pun ya kita apa salahnya kita lakuin gitu. Benar. Toh warga situ aja mempercayai gitu kan. Benar. Oke, dan ternyata singkat cerita aja nih Bang ya bahwa ya mungkin itu kearifan lokal lah ya singkat Kearifan cerita. lokal. Jalan lagi dan situ ada bangunan putih. Yang putih kayak rumah. Kayak rumah kan. Dan abang ini kan di pintu depan nggak bisa nih. Nggak bisa dibuka, kunci. Belakang. Situ ada menyan sama kayak sesajen. Dan yang uniknya, bukan unik, yang keanehan ini terjadi ketika pas masuk itu dan ada suara dentuman. Dua kali. 2 kali. Benar. Berarti kan atasnya kan ini Bang ya, apa genteng kan? Genteng yang itu genteng zaman dulu Iya, tuh bukan tanah liat. berjaringan kan? Benar, Nah, tanah betul. liat. Iya, tanah liat kan. Suaranya benar-benar dem apa kayak brak. Iya kayak tapi gentengnya yang aneh nggak pecah Bang. Kalau misalnya benar-benar dentuman dari batu atau emang dari apa gitu ya, pasti pecah kan. Dan itu belum ada asbes kan? Belum ada asbes. Seharusnya langsung brak. Nah, benar logikanya seperti itu. Logikanya kan? Makanya teman gue di situ pun pada shock lalu lari ke depan. Seperti Ke depan dan langsung jalan lagi. Nah, ini lagi keanehan lagi nih. Di pertengahan perjalanan itu teman-teman semua pasti kalau ingatnya ada sebuah pohon seperti kapuk atau beringin lah Bang ya. Benar. Di situ temen abang nih. Teman. Seperti kayak jalan bengong tuh. Bener. Kayak orang bengong. Matanya kayak udah lurus aja ke depan gitu kayak kosong. Kosong. Iya. Bener. Makanya gue situ kan sempat panik juga kan, Iya, gitu kan. Dan gue itu pun sama apa yang dia rasain tuh gue rasain juga gitu loh. Iya. Kayak ke bawah juga Bawah guanya. juga. Gitu Seperti kan. mungkin kayak magnet lah kali ya. Magnet. Kayak gitu ya, ketarik. Tapi keadaannya bengong. Oke. Saat Benar. itu juga nepok pundak. Nepok pundak sampai baca bismillah, belum itu sadar baru Dan kayak langsung kayak orang kaget. Gitu. Makanya. dan tangan nggak tahu nih tangan abang langsung nepok ke pohon itu. pohon itu Tek, ke Benar. bawah. ke bawah Pas diambil tuh seperti ada benda nih. seperti ada benda. Pertama ya, yang pertama lakuin tuh, dan ketika ditaruh, tek, nggak ada Bang. Sedikit pun tuh. Bener nggak ada. Entah itu daun, tanah Tanah ada. Tanah ada. Tapi yang seperti benda itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadinya gue merasa kayak ada sesuatu di tangan, cuman pas gue giniin pluk tanah doang udah Cuma nggak ada tanah. apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Makanya gue bingung sih bertanya-tanya soalnya nih kayak ada sesuatu di tangan gue gitu kan. Iya. Pas diplukin kok tanah doang gitu kan. Sampai akhirnya lanjut lagi nih Bang ya. Ya diikutin Lanjut macan. lagi. Diikutin oleh macan putih. Kumbang kan biasanya kebanyakan kumbang hitam Bang ya. Iya benar. Tapi ini putih. Putih warnanya, besar dia bentuknya saya besar dikit gitu. Sekitar 2 meteran lah ada macannya. Posisinya ketika pergerakan itu ke atas Bang ya. Kan Abang seperti ada yang ngikutin di belakang nih. Berapa meter sih Bang? Kira-kira? Kira-kira sekitar 5 meteran. Deket banget. Iya, 5 meter dong. Kedengeran banget kok suara semak-semak jalan. Nah, karena kan posisi gue itu sebelum terakhir, Iya. gitu kan. Dan teman gue pun itu sejajar sama gue nih yang terakhir nih. Dia cuma agak majuan dikit. Gue nengok ke belakang ada suara macan, gitu. Dan emang beneran macan. Macan. Gue sampai mau kabur itu, Bang. Itu nih bener-bener aduh. Dan terus berlanjut lagi, nggak sampai situ, nggak nyampe macan doang nih. Ketika jalan di situ ada batu pegunungan, khas pegunungan. Iya. Dan batu itu kalis. Benar. Bener kan? Jadi kalau kita duduk situ enak banget dah pokoknya Iya, dah. buat nyender gitu sebenarnya Buat nyender enak kan? gitu. Nah, dan saat itu teringat Bang ya akan si teteh itu tuh bahwa ketika di situ lemparin koin. Iya, benar. Kalau ketemu batu yang gede-gede, nanti gitu ntar lempar koin aja gitu. Dan situ temen ente tuh nggak ngapain sih gitu kan ya? Iya, enggak aja jadi gimana mau tuh? tiduran di situ. Oh mau tiduran situ. Iya. Dan ketika pas hari itu kayak ada anak kecil Nah, anak kecil, palanya botak, ada tanduknya dikit. Tanduk sambil Cuma minta gini. minta Minta A gitu. satu orang atau satu sosok atau Satu yang sosok. minta ya, yang minta. Yang kalau yang minta pas saya jalan ke depan, mencoba untuk menerobos jalur itu banyak. Cuman pas posisi saya itu cuma satu tuh yang anak tuyulnya itu tuh. Tuyul itu. Iya. Pokoknya entah itu tuyul atau apa Nah, pun iya. ya. Kayak siluman. Dan langsung Langsung koin tuh teman-teman pada nyari koin gitu. lempar. Nah, ini nih menariknya. Ketika koin itu dilempar di batu Bang ya, otomatis ting 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 ting. Nah, benar. Tapi ini ting ting gitu.
Kayak udah kayak langsung hilang aja koinnya. Mungkin ditangkap kali. Nah, bisa jadi. Gue logikanya gini aja, mungkin ya kena tanah apa gimana Iya gitu betul, lah. betul. Soalnya kan di bawah batu pasti ada tanah ya. Nah, Iya, iya. gitu. Untungnya situ masih positive thinking. Benar. Enggak itu juga nih. Pas baru sampai nih kita kilas balik, banyak beberapa siluman yang lagi nongkrong. Benar. Benar. Pada jualan gitu Bang, kayak pasar aja Pada bukan jualan. ramai. Pada jualan. Hitam semua atau? Itu bentuknya aneh-aneh Bang. Kayak ada yang kayak ini ya, kayak ada yang orang nih. Mukanya kayak aneh lah intinya, gimana sih, kayak hidungnya gede, teman kayak gini lebar gitu, matanya kayak picek satu gitu. Tapi ada yang dijual gak tuh Bang sama dia? Gua ngeliat kayak ada ngegelar. Ngegelar Gitu aja. ngegelar nih, kayak ngegelar kayak apa sih, kayak karung apa-apa gitu. Pokoknya kayak ngegelar. Cuman dia cuma gini dong nih. Gua nggak ngeliat Bang, posisi kan gua gini nih ya. Iya. Gini nih, ngambil ngaku teman gua Iya. yang di depan. Gua gini, gua nggak ngeliat. Cuman gua ngeliat tuh kayak ada ngegelar aja gitu. Berarti posisinya itu kayak seakan-akan ente ini jalan di tengahnya dia tuh. Iya. Pasar itu. Kayak lo ke pasar kan kanan kiri pasti ada jualan tuh Bang. Bener. Mungkin kayak gitu kali ya Iya. gambarannya. Iya, kayak orang ngemis gimana sih Bang gitu. Oh, Iya, kalau orang ngemis. Gue baru nangkep. Kayak kan nih. di Cirebon tuh, gue pernah ke Cirebon. Itu kalau ke Sunan Sunan, Gunung Jati kan betul, banyak yang banyak, narik ya. betul. Nah itu. Nah gue kayak digituin. Cuman dia kayak ngejualan gitu. Oh, Kalau iya, di Sunan betul. Gunung Jati kan emang pengemis ya. Iya, Cuman pengemis. kalau ini kan gue kayak ditarik gitu. Tapi kondisi di diem aja tuh siluman itu tuh. Ini pada narik ini Bang. Pada narik. Pada narik. Kayak mau beli gitu, Iya, beli. iya. Minta gitu. Gue sampai gini, buruan, ke depan buruan, kalau begitu. Ya yuk sabar nih, kebun-kebun ya, semak-semak gitu kan. Iya. Soalnya emang masih jalurnya tuh belum kebuka kayak sekarang Bang. Iya, Masih kayak betul. setapak nih ada, Iya. setapak semak-semak Iya, gitu. betul, Kayak betul. gitu makanya. Cuma gue sekarang udah bagus kali ya. Iya, bagus deh. Mungkin nanti kita kapan-kapan sono kali Bang ya. Siap, setuju. Oke. Dan nggak nyampe situ aja nih teman-teman, so banyak banget kejadian. Sampai di dekat-dekat area puncak Hah, benar ada puncak. ada satu tenda pendaki. Pendaki. Gitu kan. Iya. Dan temennya itu mengalami kejadian muntah-muntah. Muntah darah. Minta tolong ke abangnya. Iya, benar. Kasarannya seperti itulah. Gitu Seperti kan. itu. Dan ternyata setelah abang misalnya, ya mungkin bahasa nerawang atau apalah. Gitu. Iya, nerawang. Ternyata di isi dompet itu ada wapak. Wapak. Nah, itu tuh kayaknya sih gara-gara bawa wapak dibenturan energi kali ya, Iya, gitu kan. iya. Makanya muntah darah gitu Iya, kan. iya. Makanya suruh gua wapaknya suruh iniin aja sama gua suruh buang gitu kan, terus dia gua netralisir gitu. Wapaknya itu sorry bang, itu kan dililitin, pasti wapak lilitin kayak kain kafan atau kain putih lah ya? Iya, kain putih. Kayak gitu kan. Abang sempat buka nggak? Enggak. Enggak. Karena gua misalnya udah lebihan lah gitu kan. Kalau dibuka takutnya malah kepancing nih dari mereka-mereka iya. gitu kan. Iya, iya. Soalnya kan biasanya wapak itu kan lebih ibaratnya kan udah dikunci mungkin sama yang orang pinternya ya gitu kan. Kalau kita buka takutnya auranya nyebar gitu. Oh iya. Seperti itu. Soalnya kan energinya bertentangan gitu kan sama yang Pasti di ya, gunung. yang pasti penghuni asli situ lah ya. Benar, seperti Ibaratnya itu. kita ke situ bawa bodyguard. Benar. Gitu kan, kalau yang ngapain ke situ bawa bodyguard gitu kan. Yang akhirnya bentrokan antara bodyguard itu Benar. efeknya ke yang punya. Yang punya. Apa pakai. Benar, seperti itu. Pas sudah sampai puncak biasa foto-foto momen bang ya. Momen dan apa sih nyanyiin nih Nyanyi, Jiwa kemerdekaan Agustus. gitu kan, Iya. betul. Turun kembali dan sampai di titik lokasi pohon itu lagi. Benar. Ini sebenarnya yang menarik tuh pohon itu tuh Iya, beneran. ada daya tariknya kayak luar biasa Ya. aja situ kalau pohon itu. Dan situ ente penasaran bang ya? Penasaran? Saya Penasaran, penasaran. tangan itu nggak tahu Kayak kayak kesemutan terus kayak kesetrum gitu bang, kayaknya pengen megang pohon itu aja gitu. dan ketika nyampe nih di pohon itu ya tepak Iya. ke bawah seperti Kayak narik pusaka. Seperti itu. Nah kebetulan kalau yang kedua kali ini ada kerisnya. Nanti pokoknya kan sekarang emang saya nggak bawa, cuman nanti saya fotoin mungkin Boleh. bisa dilapirin ya, Oke. dicetit gitu ya. Berarti pas ente ngegeletakin tuh beneran ada truk atau di tangan sendiri gini? Digeletakin di tanah, gitu, diginin, plak. Gue bisa ngebayangin sih keris yang dari tanah pasti ada tanah-tanahnya. Benar, masih kayak kotor banget. Kotor Gitu. Itu pun belum, sebenarnya kan biasanya kan kalau habis narik pustakaan dicuci, itu belum saya cuci, langsung saya bawa aja. Langsung bawa. Langsung buru-buru turun ke bawah. Tapi efek ketika saat dari pohon itu ke bawah nggak ada terjadi apa-apa? Yang teman saya muntah. Yang muntah itu Iya, aja ke abangnya nggak? Kalau ke saya itu yang di mimpi. Di mimpi ketika di rumah? Iya, di rumah Oke, gitu. nah sampailah kita sambung lagi ceritanya di base camp warung janda lagi nih. Janda. Warung janda lagi dan nanya lagi bang ya Nah, bahwa mitosnya apa sih itu? Iya, Atau mungkin dulunya ada legenda atau mitos, ternyata ada. ya kalau kata warga sekitar ya, walau alam bener apa enggaknya, kan saya juga cuman nanya ya, Mbak Jago gitu. Jago jonggol. Mbak Jago Jonggol. Ya mungkin itu adalah
mungkin tempat moksanya gitu kan ya. apakah dia betapa gitu. Betapa petilasannya. Intinya kita menghargai leluhur kita lah gitu kan. Benar. Dan sampai akhirnya dia pulang nanya ke orang tuanya, almarhum Bang ya. Almarhum. Nah, ternyata ada garis keturunan, bisa dikatakan seperti itulah. Iya, ada keturunan. Benar. Maka seperti itu. Dan itu pun saya baru tahu tuh garis keturunan saya dari situ tuh semenjak Ketika kejadian. turun dari Batu Jonggol itu. Iya. Oke, teman-teman semua, itu aja nih pengalaman dari Bang Yuda ya. Cukup menarik banget dan memberikan edukasi serta manfaat lah Bang ya. Amin. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Bang. Ya. Video ini ada pesan nggak sih Bang? Mungkin mengingatkan lah ya, Mengingatnya, pada entah itu pendaki atau entah itu kalian ketika bepergian ke yang baru kita kunjungi. Itu ya. Sebenarnya gini sih, kalau untuk beberapa orang kadang-kadang emang ada yang sompral, ada yang enggak ya. Cuman kalau pesan dari gua, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berpijak, entah itu di gunung atau mau di tempat manapun, kita harus sama-sama sopan dan saling menghargai. Ya, karena kan kita nggak tahu ya, tempat ini kan mungkin yang namanya makhluk gaib itu kan di mana-mana ada, gitu kan. Kalau kata misteri kita, mereka ada di sekitar kita, gitu kan. Iya, Nah, jadi kita tetap hargai, gitu kan, adat istiadat sekitar, gitu kan. Dan juga memang kalau ada pantangan-pantangan, ya udah jangan di ini gitu. Jadi langgar lah ya. Langgar gitu, seperti itu. Dan tetap sopan dimanapun kita berada, seperti itu aja. Sedikit gue tambahkan teman-teman semua ya, ketika kalian khususnya mungkin teman-teman kan pendakian nih Bang ya, pendaki gitu kan. Yang pertama harus kita siapin tuh dua hal kan. Yang pertama itu adalah kita harus siap. Siap ini apa sih? Kita harus siap fisik, ya kan? Siap mental, siap perbekalan, siap perlengkapan gitu. Ketika kalian udah siap semua, baru kita jaga nih. Benar. Jaganya apa? Jaga adat. Adab lah ya, adab. Terus jaga omongan, jaga sikap, jaga tingkah laku, jaga sholat gitu kan. Benar. Terus juga jaga lingkungan itu sendiri. Benar. Entah itu ya mungkin teman-teman semua misalkan naik ke gunung A gitu kan, nggak boleh berwarna merah. Lakuin aja gitu. Walaupun itu hanya mitos atau gimana ya. Betul, lakuin aja. Misalkan nggak percaya, ya kita bukan mempercayai hal itu, tapi lebih menghargai gitu. Oke. Itu aja teman-teman semua cerita atau pada video kali ini. Dan ingat, ketika habis nonton video ini, langsung mampir ke channel misteri kita. Yang suka horor-horor nih, horornya epic banget sih, gue yakin nih. Gue sempat beberapa 5 video ya, gue udah wah bener-bener tuh bikin bulu kudu merinding gitu kan. Dan itu bener-bener di luar batas nalar banget. Dan yang suka horor langsung mampir ke channel misteri kita. Link ada di bawah video deskripsi. Sampai sekian dulu video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.